Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Dinda Rohma. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan materi manajemen strategi dengan judul Analisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai visi misi Kemenkes, faktor internal, analisis IFAS, faktor eksternal, analisis EVAS, analisis matriks SWOT, strategi TAUS, prinsip-prinsip, dan evaluasi BSC. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita simak pembahasannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Visinya adalah menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Misi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Misi yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan iptek. Misi yang ketiga, itu adalah memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. Misi yang terakhir atau misi yang keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi digital. Nah, dengan adanya visi misi ini, Kementerian Kesehatan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan seluruh program dan kebijakan di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya dari sisi faktor internal atau kekuatan, UPK ini memiliki dua layanan lengkap, yaitu klinik pratama dan klinik utama. UPK juga sudah terakreditasi paripurna. SDM yang dimiliki sangat lengkap, mulai dari dokter umum, spesialis jantung, paru-paru, radiologi, analisis laboratorium, fisioterapis, ahli gizi, bidan, hingga farmasi. Nah, selain itu juga tersedia laboratorium radiologi, RGD, KIA, MCU, dan fisioterapi yang aktif. Sarana prasarana juga sangat memadai dengan nilai alat kedokteran mencapai 13,8 miliar rupiah. Nah, sistem layanan sudah mendukung BPJS dan juga memiliki layanan promotif dan preventif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis IFAS. Nah, dari hasil analisis IFAS yang ada di tabel ini, menunjukkan bahwa total nilainya itu sebesar 5,64. Ini menunjukkan bahwa kondisi internal UPK Kementerian Kesehatan berada dalam kategori kuat, terutama dari sisi SDM, pelayanan, dan fasilitas. Nah, jadi teman-teman, karena tadi kita sudah membahas faktor internal, yaitu strength atau kekuatan, sekarang kita akan membahas mengenai faktor eksternal, yaitu opportunity dan threats. Nah, untuk faktor peluang, terdapat transformasi digital kesehatan nasional, peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, meningkatnya permintaan MCU dan prolanis, serta dukungan kebijakan BPJS. Nah, sedangkan ancaman yang dihadapi antara lain, ketidakstabilan kunjungan akibat pandemi atau bencana kesehatan, persaingan fasilitas kesehatan, risiko keuangan dari BPJS, keterbatasan SDM spesialis, serta perubahan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya ada analisis EVAS. Dari tabel berikut, total yang ada di tabel adalah sekitar 6,89, yang artinya peluang yang dimiliki UPK itu sangat besar dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan dari nilai IFAS itu ada 5,65 dan nilai EVAS itu sebesar 6,89. Posisi UPK ini berada pada kuadran 1 atau strategi SO. Nah, ini tuh berarti organisasi berada pada kondisi yang kuat dan memiliki peluang besar, sehingga sangat cocok untuk menerapkan strategi pertumbuhan dan pengembangan. Selanjutnya, kita membahas mengenai analisis IFAS. Nah, dari hasil analisis IFAS yang ada di tabel ini, menunjukkan bahwa total nilainya itu sebesar 5,64. Ini menunjukkan bahwa kondisi internal UPK Kementerian Kesehatan berada dalam kategori kuat, terutama dari sisi SDM, pelayanan, dan fasilitas. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah membahas strategi SO dan WO, sekarang kita masuk ke strategi ST dan WT, yang dimana strategi ST ini dilakukan dengan meningkatkan pelayanan paripurna untuk menghadapi persaingan, pemanfaatan telekonsultasi untuk mengantisipasi fluktuasi kunjungan, serta menjaga mutu pelayanan sebagai daya saing. Nah, sedangkan strategi WT ini dilakukan dengan rekrutmen tenaga spesialis, penyesuaian anggaran berbasis prioritas, serta mitigasi risiko melalui standar mutu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan SO, WO, ST, dan WT, jadi Kemenkes ini masuk ke dalam kuadran 1, yaitu SO. Strategi SO ini adalah strength dan opportunity. Nah, sekarang kita masuk ke strategi TOS. Strategi ST diterapkan antara lain pemanfaatan akreditasi paripurna sebagai branding serta penerapan sistem mitigasi risiko fluktuasi kunjungan. Nah, sedangkan strategi WT itu dilakukan dengan penyusunan prioritas anggaran dan efisiensi layanan serta pembuatan SOP agar mutu pelayanan tetap konsisten. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu prinsip-prinsip strategi. Nah, prinsip strategi ini ada 6. Yang pertama itu ada prinsip pelaksanaan strategi itu harus berkesinambungan dari pusat hingga ke daerah. Nah, selain itu juga harus menyeluruh dan terintegrasi antar unit serta berbasis data yang valid. Tujuannya itu agar kebijakan yang diambil ini tepat sasaran. Selanjutnya itu ada prinsip yang Nah, prinsip selanjutnya itu ada 3 juga. Jadi, setiap kebijakan ini harus betul-betul dan didasarkan pada regulasi. Pengambilan keputusan juga harus kritis dan terintegrasi, serta berorientasi pada manfaat nyata dan dampaknya itu terasa untuk kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan evaluasi BSC atau Balance Scorecard. Nah, pada tahap ini, evaluasi strategi digunakan dengan metode Balance Scorecard
atau BSC. Balance scorecard ini adalah alat untuk menilai kinerja organisasi tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk perspektif keuangan, dari sisi keuangan, evaluasi BSC ini melihat bagaimana kemampuan UPK dalam mengelola anggaran dan pendapatan, khususnya dari layanan BPJS maupun layanan non-BPJS. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana itu dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Yang kedua itu perspektif pelanggan atau pasien. Pada perspektif pelanggan yang dinilai adalah tingkat kepuasan pasien, kualitas pelayanan, serta kemudahan akses layanan. Jika pasien merasa puas, maka citra UPK akan meningkat dan kepercayaan masyarakat juga semakin kuat. Nah, yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, yang dievaluasi adalah alur pelayanan, kecepatan layanan, ketepatan tindakan medis, serta efektivitas sistem kerja di UPK. Proses pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada pasien. Nah, yang terakhir, yang keempat itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menilai bagaimana pengembangan SDM, pelatihan tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta inovasi layanan yang terus dilakukan. Dengan SDM yang terus berkembang, kualitas pelayanan juga akan semakin meningkat di masa depan. Nah, melalui evaluasi balance scorecard ini dapat diketahui bahwa keberhasilan strategi UPK Kementerian Kesehatan itu tidak hanya dilihat dari hasil keuangan saja, tapi juga dari kepuasan pasien, efektivitas pelayanan, serta pengembangan SDM secara berkelanjutan. Dengan demikian menjadi alat evaluasi yang menyeluruh dan seimbang. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu di penghujung presentasi. Sebelum menutup presentasi, aku mau ada pantun dulu nih, teman-teman. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli jamu. Kesehatan harta yang paling berarti, mari kita jaga sepanjang waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!